Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 8 November 2024 dalam pekan biasa ke-31 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan. Kami bersyukur atas keluarga dan teman-teman yang baik, atas kesehatan dan rejeki yang cukup. Bapa, hari ini kembali kami datang kepadamu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan, dan dengan pertolongan rahmat-Mu, kami mohon agar dapat memahami dan menjalankan apa yang Kau kehendaki kami perbuat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan.
bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 16 ayat 1-8. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu pada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Memberi dan menerima. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Injil hari ini terasa kontroversial.
Mengapa Tuhan Yesus seperti memuji sikap bendahara yang tidak jujur? Mari kita simak bersama perumpamaan ini. Ada seorang kaya mendapat informasi yang menuduh bendaharanya telah menghamburkan harta miliknya. Lalu ia meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan bendaharanya sampai urusannya selesai. Bendahara tersebut memutar otak apa yang harus dilakukan bila sang tuan sampai betul-betul memecatnya, karena ia tidak terbiasa bekerja kasar dan tidak mau sampai mengemis. Akhirnya, ia memanggil satu persatu orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Masing-masing diminta duduk dan membuat surat hutang baru yang nilainya lebih kecil dari yang tertera pada surat hutang lama, yang sudah termasuk dengan bunga bagi sang tuan dan komisi baginya. Ia berharap agar orang-orang tersebut berhutang budi dan dengan senang hati menampungnya di rumah mereka bila ia sampai dipecat. Reaksi sang tuan saat mendengar kejadian tersebut sungguh di luar dugaan. Santo Lukas menulis, bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yang dipuji Tuhan Yesus adalah kecerdikan anak-anak dunia terhadap sesamanya, bukan perbuatan curangnya. Ketika diminta pertanggungjawaban oleh tuannya, dengan cerdik bendahara dapat sampai pada prinsip memberi lebih dahulu, baru menerima. Kebanyakan orang mengharapkan menerima sesuatu, baru mau memberi. Minimal pasang harga lebih dahulu, sampai-sampai ada istilah wani piro. Bendahara itu menyadari hubungan baik dengan sesama, terlebih yang telah menerima bantuan, akan membawa manfaat bagi orang tersebut dan juga bagi dirinya. Bagi kita yang telah dianugerahi rahmat menjadi anak-anak terang, hendaknya menyadari segala milik kita adalah kepunyaan Allah. Ia telah memberi segala yang baik bagi kita, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Sebagai anak-anak Allah, kita bahkan menerima terlebih dahulu sebelum kita mampu memberi. Kondisi paradoksal tentang memberi dan menerima dalam hubungan horizontal dan transendental ini hendaknya kita bedakan dan sadari dengan sungguh. Kondisi transendental itu disempurnakan dengan pemberian diri Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai pemberian yang paripurna saat kita sendiri masih berdosa. Kita menerima sebelum dapat memberi. Sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita meneladani kasih-Nya yang tanpa pamrih ini. Maka suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh-Nya. Allah tidak akan melihat berapa banyak harta yang bisa kita kumpulkan selama hidup, tetapi berapa banyak yang sudah kita berikan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Seringkali terjadi melalui bantuan yang kita berikan dengan tulus dan penuh kasih, dapat membawa sesama kita kepada Allah, dan namanya dipuji dan dimuliakan. Sering terdengar kalimat, puji Tuhan, ketika seseorang mendapatkan pertolongan
atau hal-hal yang baik. Semoga kita dapat menjadi saluran berkat dan jawaban doa dari orang-orang yang berharap kepada Allah, dan kelak kita boleh menerima kebahagiaan kekal bersamanya di surga mulia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Tuhan, kami mau selalu berjalan bersamamu, dan jangan biarkan kami menyimpang mengikuti godaan dosa. Mohon berikan kami hati yang dipenuhi oleh belas kasih, sehingga kami selalu mau membagikan kasih itu kepada sesama, khususnya yang membutuhkan bantuan. Terpujilah namamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.